Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu memanfaatkan keistimewaan bulan suci Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah, untuk meniti amalan demi amalan hingga nantinya mendapat gelar takwa. Dan semoga Allah memudahkan kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini untuk mencapai titel takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini menjelang berbuka puasa kita akan kembali berbincang-bincang. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema keistimewaan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang berkompeten di bidang ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Tunku Haji Abdul Ghani Isa SH.MAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat. Bagaimana tadi perjalanannya ke sini Ustaz? Ada macet? Aman. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan Ustaz. Adapun untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini, mungkin kami mintakan Ustadz untuk menyampaikan opening statement atau pembuka atau pengantar tentang tema ini Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Alladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah sesuai dengan sampaikan tadi, bahasan kita kali ini adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Di dalam beberapa literatur yang kita kaji, Ramadan ini memiliki kelebihan dan keistimewaan yang hampir-hampir tidak kita mampu mengkajinya. Masya Allah. Kenapa? Karena memang dari satu sisi Allah sudah memberi kelebihan, Sayyidus Syuhur. Iya. Jadi penghulu segala bulan. Jadi kalau waktu kecil-kecil saya dulu di Min, di kampung, itu orang tua kita di kampung, masyarakat sudah mempersiapkan menyambut Ramadan itu 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Cari kayu, simpan kayu bakar. Dulu kan belum ada gas. Simpan itu kan. Kemudian dulu ke rumah Aceh, di bawah rumah Aceh disimpan. Kemudian ada jingki, top tepung. Betul. Top tepung itu untuk paganan berbuat kue, bororong yang sangat Allah. Itu luar biasa memang. Kenapa ini terjadi? Karena sudah demikian berakar, Ramadan ini 1 bulan yang dilebih. Uro geyu puasa, malam geyu salat tarawih. Jadi sepertilah itu tradisi yang sudah terus berlangsung itu. Beda hari ini ya. Beda hari ini sudah berubah kondisional, apalagi di kota. Orang tidak lagi sesibuk itu. Betul. Apapun nanti sudah ada makanan siap saji dibeli gitu. Malah di kecamatan sana pun di kampung sudah ada itu. Pergi ke pasar, beli, buka. Nggak lagi buat seperti dulu. Tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk aja apa yang selera dimakan itu. Jadi begitulah
suasana kondisional masyarakat kita menyambut tentang kehadiran bulan suci Ramadan. Kenapa ini terjadi? Karena nanti jangan direpotkan dengan kayu bakar, dengan mukena, dengan kebersihan. Itu sudah semuanya dibersihkan dia. Dan ini kalaupun kita lihat ya praktek Rasulullah memang seperti itu, walaupun tidak ada persiapan seperti itu ya. Tapi malah sejak Rajab ya, Sya'ban sampai Ramadan, nggak pernah putus menyambut Ramadan ini. Mempersiapkan diri. Iya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi bahwa ibadah puasa Ramadan ini ibadah yang sangat rahasia. Hanya kita sendiri dan Allah yang tahu kan. Beda dengan salat kan. Iya, betul. Kalau salat kita bisa dilihat orang. Oh dia sedang salat. Kalau ini kan nggak tahu. Mungkin di depan orang tidak makan ya. Tapi masuk kamar tertutup sudah makan. Atau warung kopi tutup belakang buka, tutup depan buka belakang. Bisa saja. Jadi ini saya kira sesuatu hal yang perlu kita ulang, menggugah semangat, bukan sekedar seremonial, bukan juga menyambut ke pantai, Siakameng, tidur di sana, hura-hura, bukan itu. Ramadan ini sakral, menyambut dengan ikhlas, bukan hura-hura. Tapi yang penting bagaimana kita aplikasikan semua nilai-nilai keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, begitu Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Kan untuk menyambut bulan suci Ramadan, mungkin pernah kita dengar bahwa disampaikan bahwa man faraha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu 'ala niran. Disampaikan seperti itu bahwa barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka akan diharamkan tubuhnya, jasadnya dari api neraka. Itu baru bergembira hadirnya, apalagi dengan menyambutnya. Mungkin ada beberapa keistimewaan lain yang mungkin bisa Ustaz sampaikan tentang Ramadan ini, Ustaz. Betul. Terima kasih. Saya kira seperti di awal saya menyampaikan, kalau kita baca beberapa referensi, nggak ada celah-celah orang yang menganggap remeh Ramadan. Nggak ada celah-celah saya lihat ini. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan, al-imsak anil akli wasyurbi di dalam Ramadan kan bukan hanya sebatas itu, tapi bukan juga sebatas dalam ibadah ya. Terus ibadah tarawih malam hari kan dan sebagainya. Tapi juga Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah. Jadi Al-Quran yang 30 juz hari ini itu Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan. Pendapat yang mu'tabar itu disebutkan pada 17 Ramadan. Jadi saya kira luar biasa. Dan semua Quran yang diturunkan juga yang lain oleh Allah dalam Ramadan. Misalnya kita lihat suhuf Nabi Ibrahim itu awal Ramadan, lembaran-lembaran ya suhuf. Jadi bukan seperti Al-Quran tapi lembaran-lembaran itu awal Ramadan. Kemudian Taurat 6 Ramadan. Kemudian Injil 13 Ramadan. Kemudian baru Al-Quran pada 17 Ramadan. Dan itu juga sangat khas, spesifik. Hanya tempat yang sunyi, tahannus di Gua Hira ya. Jadi saya kira memang hikmah bukan di tempat yang ramai enggak di sembarang tempat. Enggak sembarang tempat, tapi tempat yang mungkin sudah dipilih oleh Allah di Gua Hira. Ketika beliau 6 bulan terus-menerus bertahanus mencari keberkahan, kemurahan Allah, disitulah Allah turunkan. Subhanallah. Jadi saya kira Al-Quran ini kan kalau misalnya hari ini, kalau juga kita baca beberapa referensi yang ada, itu kan Quran atau kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia hari ini. Luar biasa itu. Jadi tidak ada umat Islam yang tidak baca Al-Quran, saya kira ya. Jadi kalau ada umat Islam 1/4 dari 7 miliar lebih hari ini, jadi umat Islam itu selalu hari-hari membaca Quran. Dan bukan sekedar membaca, tapi menghafal ya. Ada hafidh, ada hafizah, ya, luar biasa itu. Jadi ini sebuah kelebihan
ya memang itu kalam Allah. Ya. Al-Quran kalamullah. Kalamullah. Al-Mu'jiz Al-Mutanazzalu ala khataman nabiyyin wal mursalin biwasatati Jibril alaihissalam al-manqulu ilaina bitawatturi al-muta'abbad bitilawati. Jadi saya kira ya nggak bisa dibantah ya. Nggak bisa dibantah. Begitu luar biasa. Cuma hari ini orang kan lebih banyak membuka HP ya. Mungkin nggak ada membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ya mudah-mudahan dalam Ramadan ini stop kurangi. Kurangi. Jadi bagaimana membuka lebih banyak lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran. Dia kalam Allah. Dia kalam Allah, wahyu Allah. Al-Mu'jizat ya. Al-Mu'jizat terbesar ya bagi kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terbantahkan. Dan dia terpelihara sampai hari ini. Bedakan dengan Injil, beda dengan Taurat, sudah campur tangan manusia ya, sehingga dibuat yang lain ya. Tapi Al-Quran kan dijaga oleh Allah dan disuruh jaga pada hambanya di bumi ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Al-Quran itu Allah yang turunkan, kami yang turunkan. Kenapa kami? Karena itu diharapkan ini hamba-hambanya makhluk ini menjaga juga Al-Quran. Bukan berarti Allah tidak mampu menjaganya. Allah mampu menjaga. Tapi begitulah, ada sebuah komunikasi, sebuah keterpaduan integratif supaya manusia ini sama-sama bertanggung jawab terhadap kalam Allah yang suci. Betul. Jadi sudah Jibril, ada yang tanya, apa malaikat Jibril ini sudah pensiun? Tidak pensiun. Nggak ada istilah pensiun sama Allah. Nggak seperti manusia di bumi ada pensiun. Jadi mungkin tetap dia mengawal. Tetap malaikat Jibril, walaupun tidak ada lagi wahyu, tapi mungkin malaikat itu tetap mengawal. Ya sesuai, apalagi kita juga disuruh mengawal. Apalagi malaikat Jibril kan. Betul. Yang salah sedikit, cetakan, diprotes, tarik, dan sebagainya. Jadi ini luar biasa Al-Quranul Karim yang 30 juz, 114 surah, 6.000 lebih ayatnya. Magnit, luar biasa. Apalagi dalam Ramadan. Seperti Rasulullah kan lebih banyak. Betul. Malah didampingi oleh malaikat Jibril. Saya kira itu ya, saya kira yang tidak bisa kita abaikan. Bagaimana kita harapkan dalam Ramadan ini ya kita lebih banyak tadarus, khatam, dan sebagainya di rumah, di masjid, di manasah. Jangan lama-lama di warung kopi nggak sempat baca Quran. Baik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita jeda dulu sejenak. Jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. Sering kita dengar di masyarakat beredar bahwa nama-nama dari bulan Ramadan ini tidak hanya Syahrul Ramadan, tapi juga sering kita dengar Sayyidus Syuhur ataupun Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah dan banyak lagi. Dan apakah laqab-laqab itu menunjukkan keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu sangat banyak, Ustaz. Apakah seperti itu, Ustaz? Saya kira memang ini sudah Allah jelaskan, walaupun dalam Al-Quran kan tidak rinci ya. Iya. Dan juga sudah ditafsili oleh sunnah Rasulullah SAW. Memang nama-nama itu sebagai edukasi ya, motivasi kepada masyarakat, kepada umat ini supaya dia memanfaatkan. Misalnya kalau Rasulullah mengatakan atakum Ramadana sayyidus syuhur famarhaban bih wa ahlan qad ja'akumus siyam bil barakat fa'akrim bih min zairin huwa'an. Itu antara lain misalnya. Jadi ketika Ramadan Rasul mengatakan sudah tiba kepada kamu sekalian sebagai sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Jadi dalam 12 bulan bukan berarti bulan yang lain tidak baik. Tapi bulan Ramadan ini melebihi daripada 11 bulan yang lain. Kenapa? Karena ada juga para hukama mengumpamakan ketika bulan Ramadan ini datang, itu diumpamakan seperti lahan yang subur. Tanpa diberi pupuk, tanpa diolah oleh alat, istilahnya tarhom, tasipre, bibit-bibit itu akan tumbuh sendiri ya. Ini diumpamakan lahan subur. Setelah saya juga coba mengkaji-kaji, memang ya seperti itu kan. Lahan yang subur hanya tidak lebih hanya 1 bulan. Apakah 29 hari atau 30 hari nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau hari-hari disebut ini ada Sayyidul Ayyam. Dalam 1 minggu kan ada hari Jumat ya. Betul. Hari ini Sayyidul Ayyam itu penghulu segala hari. Hari berkumpul. Sayyidus Syuhur,
penghulu bulan juga itu berkumpul seperti magnet daya tarik yang luar biasa. Masya Allah. Nah, kita lihat magnet apapun kalau watt ditarik Jadi semua ya. tarik. Jadi seperti itu sebenarnya Ramadan ini ya. Makanya kalau nama-nama diberikan bermacam-macam ragam tadi disebutkan, betul. saya kira itu sesuatu yang sangat bagus sekali ya untuk memotivasi kita. Jadi ada bulan berkah, berkah dalam sisi ya semua juga, karena berkah juga dari Allah. Iya betul. Nggak bisa manusia membuat berkah, saya memberi kepada si B berkah, itu nggak ada. Tapi berkah itu Allah yang turunkan. Berkah umur, sehat, berkah anak, tidak terpengaruh dengan kontaminasi dengan lingkungan. Hari ini misalnya begal, ada apa namanya geng, narkoba, itu berkah anak, ya, berkah rezeki yang dia dapat hari-hari yang halal, ya. Luar biasa, berkah jabatan dan sebagainya. Itu bil barakah. Jadi bagaimana, sisi mana kita mau keluarkan diri dari tidak berkah? Nggak ada dalam Ramadan ini. Sehingga ada orang bilang ya apapun dijual di pasar sampai bojo juga laku di Ramadan kan. Seperti itu saya kira memang ada kelebihan-kelebihan. Sehingga orang hari ini tutup warung kopi, nggak boleh jual siang hari. Tapi Allah memberi dalam bentuk yang lain. Ya, saya kira seperti itu. Jadi kalau kita seorang misalnya sedekah, maka diutamakan sedekah dalam Ramadan paling baik. Kita sedekah 500.000, tapi Allah nanti mengganti dalam bentuk yang lain. Tidak harus uang 500.000 diganti, tapi mungkin sehatnya kita, anak-anak baik, taat semuanya, istri kita istri salihah, suami yang salih, ke masjid dan sebagainya. Saya kira begitu kompensasi yang tidak sama dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia rajin, disiplin, tarawih, subhanallah. Kalau di luar Ramadan mungkin subuh dibilang 27, mungkin dalam Ramadan itu mungkin diganti 4 kali gitu. Jadi saya kira luar biasa ya. Di samping juga taubat ya. Kita pendekatan diri, takarub ilallah. Kalau manusia sejengkal saja mendekati Allah, Allah akan datang kepadanya sehasta kan. Masya Allah. Kalau manusia satu hasta datang kepada Allah, takarub, Allah akan datang kepadanya sedepah. Sedepah kan begini. Sedepah begini, iya. Tapi kalau manusia datang kepada Allah dengan berjalan kaki, masya, Allah akan datang kepadanya dengan herwalah, berlari gitu. Jadi apalagi dalam Ramadan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh wa indat lil muttaqin, subhanallah. Menetes air mata ketika kita tahajud malam, bangunkan, ya Allah, masih Allah berikan umur untuk saya sampai Ramadan ini, subhanallah. Yang mudah-mudahan apakah terakhir Ramadan ini? Yang mudah-mudahan Allah tambah lagi umur kita berkah, subhanallah. Subhanallah. Jadi nggak ada batas apa yang diberikan nilai keistimewaan kepada manusia ini, tidak ada batas. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan kita harapkan ya kita semua, anak kita, masyarakat umat Islam di Aceh ya basic to mosque, kembali ke masjid ya, meramaikan masjid, berdoa di situ. Ya mudah-mudahan apa saja berdoa untuk diri kita, untuk negara, bangsa, agama dan sebagainya, insyaallah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Allah yang menjaga agama ini. Semangat kita kan. Allah yang menjaga ini. Walaupun dipadamkan oleh anasir-anasir orang lain yang tidak senang dengan syariat Allah, saya kira Allah tetap menjaga. Allahu Akbar. Masya Allah, baik. Jadi ini saya kira tidak terlepas daripada kelebihan, keistimewaan yang harus kita jaga diri dan kita proteksi diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam bulan suci Ramadan. Baik Ustaz. Memang sangat luar biasa kalau saya bilang tidak bisa dikalkulasikan, tidak bisa dihitung. Tapi Ustaz, herannya sekarang itu ada orang-orang yang menganggap bahwa dengan datangnya bulan Ramadan
sebagai beban. Beban. Ada satu dua itu ada kata mereka puasa lom. Ya. Itu Anji bagaimana baju itu, makanan, Ustaz? nggak bisa makan minum. Padahal Ramadan kalau kita pahami, tidak suruh makan kan paling 13,5 sampai 14 jam. Iya. Kan enggak 24 jam. Enggak, malam hari bebas kita. Tapi jangan juga balas dendam kan. Jadi sampai sakit nanti. Kan kita Betul. hari ini di Aceh ini tinggi diabetes, jantung, kan stroke. Karena kan pola makan. Betul. Jadi makan itu cemburu orang, nggak bisa tahan. Ini datang Ramadan seolah-olah disampaikan oleh Allah kepada kita, gendali hawa nafsu. Kendalikan hawa nafsu. Jaga dirimu, jaga anakmu dan sebagainya. Hanya 1 bulan. Ya. Jangan kita nanti mula-mula kita pakaian bagus, sajadah, peci, datang ke lapangan salat. Ya. Tapi puasa enggak. Jadi seperti itu ya. Saya kira harus kita memanage, menjaga keluarga kita ajak semua di kantor birokrasi, di pasar, di mana-mana kan. Ya. Itu kan juga tanggung jawab daripada pemerintah, ulil amri kan. Iya. Jangan diabaikan itu, ya. Dengan syariat, apalagi syariat di Aceh ini kita jaga bersama. Nah, itu. Jangan dicoreng syariat gara-gara nila sedikit rusak susu sebelah. Masya Allah. Kita jaga Ya. kesakralan, Insya Allah, kesucian Ustaz. bulan suci Ramadan. Ya. Baik Ustaz, mungkin ada timbul pertanyaan Ustaz, Iya, mungkin iya. Ustaz kan. Apa sih hikmah yang tersembunyi di balik Ramadan menjadi bulan istimewa? Kenapa nggak bulan-bulan yang lain gitu? Ada pertanyaan itu. Bagaimana kira-kira itu Ustaz? Inilah filosofi ya. Kalau kita kaji ke filsafat ya dan sebagainya. Kenapa nggak semua bulan? Iya. Inilah yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Iya. Jadi kalau ini semua tahu kan. Tapi kan nggak semua orang tahu ya. Iya betul. Nggak mau, malah jadi susah. Susah Ramadan nggak bisa makan minum. Padahal itu ada rahasia hikmah di situ. Pabrik ASEAN, pabrik PIM, setahun sekali dibersihkan itu. Kotoran-kotorannya. Kalau nggak bisa beroperasi nanti rusak. Iya. Kita ada Maidah. Ada Maidah di sini ya, perut usus. Pabrik Perut juga, besar ini pabrik kita ini. Ya, 1 hari kalau sekarang ini berapa kali makan? Di rumah 3 sudah kali. makan. Di kantor ada kantin, makan lagi. Sudah makan, diajak lagi kawan, makan lagi. Mungkin 5-6 kali. Berat ini kan? Iya. Ini belum diselesaikan diproses, sudah tambah beban lagi dia. Berat, ini rusak. Jadi hanya 1 bulan itu bisa steril, menormalisasi. Al-Ma'idatu ra'sudda kan? Ma'idah ini sumbernya penyakit, kata Rasulullah. Wal himyatu ra'suddawa. Tapi menjaga Ma'idah ini, Iya. obat rajanya, obat Iya. pantang itu. Iya, iya. Kemarin saya ke rumah sakit, Zainal Abidin. Iya. Ada orang sakit, keluarga. Jadi penuh. Orang di luar penuh. Di dalam ruangan penuh. Bagaimana ini? Dokter banyak, tapi penyakit tambah. Pola makan. Pola makan. Orang kita nggak bisa tahan hawa nafsu, kecemburuan, orang lain makan daging kuah belangang, kita juga kuah belangang gitu. Padahal sudah sakit. Nggak dijaga, nggak bisa rem ya, mengendalikan diri. Inilah datang Ramadan ini seolah-olah perintah, hei manusia, hei hambaku yang beriman, lakukan ini untuk dirimu. Ya. 1 bulan saja, ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang Allah berikan kepadamu, lakukan itu dengan baik. Saya kira luar biasa, Iya. ya luar biasa. Padahal kebaikannya untuk diri Untuk kita diri sendiri, kita sendiri tapi masih itu nggak mau. Luar biasa itu. Tapi Padahal- orang masih menganggap ini sesuatu beban, Iya. menyiksa diri, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Maka Rasulullah kan Sya'ban ini nggak pernah berhenti Betul, puasa. betul. Ya kita paling kurang kalau juga nggak bisa semuanya ya Senin Kamis. Ya ayamul bid. Bayul Nah, bid. saya kira seperti itu kita biasa nggak terasa rupanya. Iya. Nggak tersisa, kita malah jadi sehat. Iya, betul. Oh ada orang sakit mah, puasalah dengan baik. Insya Allah mah itu akan
sembuh. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan ibadah itu punya nilai tersendiri. Seperti medis obat ini, medis dokter menyembuhkan pasiennya. Betul. Ibadah itu nggak bisa dengan obat diberi dokter, tapi bisa sembuh sakitnya itu dengan ibadah. Salat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Luar biasa itu. Tapi kita nggak praktekkan secara disiplin. Nah, itu masalah. Hari ini kurang, besok tambah 3 kali tambah makan. Sakitlah kita. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Juga Ustaz kan yang mungkin saya rasa bahwa keistimewaan juga di bulan suci Ramadan bahwa disampaikan syaitan-syaitan pada bulan suci Ramadan itu dibelenggu. Itu apakah benar seperti itu atau bagaimana Ustaz? Apa jenis syaitan tertentu aja atau gimana Ustaz? Memang itu ada hadis kan. Iya. Kalau Ramadan datang ini kan pintu surga dibuka. Seluas-luasnya. Betul. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Kemudian waktu safadu bisyayatin, dirantai, diikat syaitan. Ya memang kita nggak mampu melihat syaitan yang sudah dirantai kan. Tapi memang begitulah sebuah hikmah, filosofinya, analisanya yang harus kita ambil. Kenapa dirantai? Istilahnya begini. Siang hari kita puasa ibadah. Menjaga diri, tidak makan minum, tidak melihat yang haram, tidak mendengar yang tidak baik, tangan tidak mengambil yang kaki ke tempat ibadah. Ini kan sudah merantai, memproteksi diri kita. Artinya kesempatan syaitan itu tidak ada. Menangis syaitan ketika Ramadan itu. Lapar dia. Tapi ketika sudah berbuka, dia kenyang, kita yang lapar. Kita hambo semua di atas meja itu. Ya. Dia senang itu. Ini filosofi dirantai. Ada juga yang bilang yang dirantai nang-nangnya, induk-induknya, anak-anaknya lepas, anak buahnya lepas, pekasyo di was-was kita dan sebagainya. Tapi saya lebih ke sana tadi, dirantai itu karena kita memang ibadah, siang hari itu ibadah, nggak ada kesempatan untuk menggoda kita oleh syaitan itu. Ya saya kira seperti itu. Ya mudah-mudahan pintu surga yang dibuka seluas-luasnya itu ya kita manfaatkan. Apalagi nanti ada Lailatul Qadar. Keistimewaan yang luar biasa itu yang diberikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Ulama berpendapat, jumhur ulama ada di akhir 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Kapan lagi? Nggak ada di bulan lain. Berarti itu termasuk keistimewaan yang luar biasa kali di bulan suci Ramadan ini. Lantas Lailatul Qadar ini sendiri Ustaz, mungkin sudah sampaikan tadi, banyak diminati ataupun banyak diharap-harap oleh orang yang berpuasa ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tidak semua bisa mendapat Ustaz. Lantas mungkin apa ada kiat-kiat yang bisa paling enggak lebih mendekatkan kita untuk bisalah mendapatkan bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini Ustaz. Inilah kita kembali kepada sunnah hadis Nabi tadi. Jadi fa'akrim bih min dhairin huwa'ad. Tamu yang datang itu, Ramadan itu kan tamu. Satu bulan, dalam setahun 1 bulan. Fa'akrim bih min dhairin huwa'ad. Muliakan dia. Kedatangan itu muliakan. Sejak hari pertama, malam pertama, kita sudah membuka hati ini, sudah bersih hati ini, ikhlas kita. Alhamdulillah kita bisa pada malam pertama terus. Jangan terus tiap malam. Jangan 3 malam sudah kahe. Kalilah. Hai mak homa tajak tarawih. Nejak judron le. Tak buka puasa. Berat sekali ya. Kan apalagi panas. Iti mulai boglah. Nggak bisa lagi. Ini nggak bisa, harus disiplin. Dimulai dari malam pertama. Harus disiplin tiap malam. Insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah
dengan Lailatul Qadarnya Iya. Allah. Subhanallah. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Jadi kalau nisfu Sya'ban dikatakan Rasulullah, lembaran-lembaran catatan sudah diangkat, Iya. diganti yang baru. Kemudian Lailatul Qadar itu kadarnya. Kadar. Rezeki kita tercatat, ya, bagaimana kehidupan kita dan sebagainya. Itu malam 1000 bulan. 1000 bulan itu kan 83 tahun 4 bulan. Kapan kita minta? Umur kita nggak sampai pun itu. Masya Allah. Kalau hari ini ada umur kita 50, kalau di tempat itu kan tambah 83 tahun umur kita, 100 tahun lebih. Ya, Iya. luar biasa. Kapan? Makanya dulu kan dikatakan Rasulullah, ada Syamun Al-Ghazi ya, Iya. dalam Duratun Nasihin, berperang di jalan Allah, Syamun Al-Ghazi Iya. orang. Iya. Terus dia berperang jihad di jalan Allah 1000 tahun. Maka Rasulullah mengatakan, kamu nggak usah berperang seperti itu. Allah ganti hanya 1 malam seperti kamu sudah berperang. Tapi berjihadlah mulai malam pertama terus, tidak pernah berhenti. Konsisten. Konsisten tarawih, baca Quran mulai terus sampai khatam, ya, dan sebagainya. Bersedekah, bayar zakat, hitung zakat, berinfak. Apalagi kalau ada lebih, berikan harta untuk wakaf. Luar biasa itu. Itu apa harta? Nanti beberapa hari sudah dipanggil Allah, tinggal semua kan. Wakaf itu kan jadi sedekah jariah. Iya. Sekalipun sudah di alam barzah, di alam kubur, pahala itu terus mengalir. Pahala yang Iya. abadi, Iya. nggak pernah berhenti. Transferan pahalanya. Iya, luar biasa saya kira itu. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, supaya ini kan Iya, pendapat jumhur 10 yang akhir. 10 yang akhir. Tapi kita bukan memang dirahasiakan oleh Allah. Betul. Mungkin juga pada malam 17 Ramadan, Bisa jadi. itu hak Allah. Iya. Maka nggak boleh berhenti tiap malam. Iktikaf dan sebagainya. Iya. Baca Quran terus dan Betul, sebagainya. betul, Dan betul. sebagainya. Baik, Ustadz kita jeda dulu. Oh iya, sejenak, insya Allah, Ustadz. insya Allah, insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, kita lanjutkan lagi Ustaz. Tadi tentang keistimewaan bulan suci Ramadan iaitu Lailatul Qadar yang memang sering disampaikan adanya itu di akhir di 10 akhir. Betul. Dan tidak tertutup kemungkinan itu ada di pertengahan dan sebagainya. Tetapi Ustaz, kita lihat fenomena masyarakat kita sekarang ni Ustaz. Di 10 akhir itu malah penuh di mall-mall Ustaz. Malah penuh di mall-mall, malah asyik belanja tanpa memperbanyak amalan-amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz bisa kasih nasihat atau bagaimana? Silakan. Bagus sekali saya kira ya. Memang di dalam bulan suci Ramadan ini kajian-kajian keilmuan penting sekali sebenarnya untuk saling mengingatkan ya. Watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa Allah sendiri kan mempertanyakan wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita sudah sepakat itu. Bagaimana sekarang yang lebih baik itu kita bisa raih. Nah, itu dia. Ada juga tadi dikatakan memang kalau kita boleh mengumpamakan 10 pertama itu kan rahmat. 10 pertama itu bisa dihubungkan kalau olahraga perlombaan, musabakah itu babak penyisihan. Babak penyisihan itu. Ramai kan? Ramai, babak penyisihan memang ramai. Kalau di mana sah masjid itu enggak buat, tambah lagi terata di luar. Tambah lagi. Tapi sudah 10 terata itu bongkar. Enggak ada lagi orang. Padahal 10 kedua itu maghfirah. Semifinal ya? Semifinal. Sudah kurang memang. Enggak seperti penyisihan. Penyisihan banyak grup. Banyak peminat. Pihaknya gagal. Ya. Kemudian di 10 itu kan final itu terpilih orangnya. Sudah dari hasil penyisihan, semifinal, tinggal finalis. Kan sudah di dalam, orangnya salat di dalam, 3 sah, 4 sah. Kenapa enggak datang lagi? Enggak enak badan. Padahal itulah yang sangat penting. Maka sekarang beberapa masjid kita kan ada gerakan kegiatan itikaf. 10 yang akhir. Karena Imam Mazhab Syafi'i juga mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam 21. Betul. Malam-malam ganjil memang. Ganjil. Tapi apakah tidak mungkin pada malam yang genap? Saya kira itu urusan Allah. Bisa saja kan? Allah memberikan itu. Jadi makanya tadi saya bilang, dari pertama Ramadan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, kita niat puasa Ramadan, terus tiap malam. Konsisten. Dan kalau bisa bukan hanya tarawih, tapi sunat-sunat rawatib, sunat lainnya. Sunat duha pagi hari, sunat tahajud. Ya. Kemudian juga jamaah waktu-waktu yang lain. Ya, kita gunakanlah. Kecuali sangat ada halangan uzur. Itu lain soal. Ini sehat, malah nggak enak badan. Saya kira alasan apa itu? Nggak bisa diterima ya, nggak makul ya, nggak logis. Makanya kita harapkan kepada masyarakat, umat Islam kita, khususnya di Aceh ini,
supaya ini memanfaatkan momen 1 bulan ini dengan apa? Dengan baik sekali. Ya, mungkin tidak 21, 23 Lailatul Qadar, tidak 23, 25, tidak 25, 27, tidak 27, 29. Malam-malam ganjil itu. Ya, tapi jangan juga ditunggu malam ganjil saja. Nanti ini malam 21 PG, nanti selang lagi. Itu bolong-bolong namanya. Kalau bolong-bolong itu nggak disiplin dan Allah tidak sayang dan tidak akan marah mati apa yang kita mohon. Akhirnya kita berdoa selalu. Kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak ikhlas. Betul. Memang ikhlas itu ada pada setiap orang, tapi semua orang itu tidak ada ikhlas. Karena ikhlas itu rahasia Allah. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tu. Jadi Allah tempatkan itu dalam dada. Tidak di mata ya. Tidak di mulut, tidak di tangan, tidak di kaki. Tapi ikhlas itu di hati. Ya. Maka kita nggak boleh misalnya menganggap diri kita lebih hebat. Ya. Kita sombong, takabur, nggak boleh. Tapi kita ikhlas. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita ikhlas ya melakukannya. Itu ridha Allah. Jadi kalau tadi kenapa ini sudah 10 malah yang ramai di swalayan, di mal-mal, beli baju, ya seolah-olah kalau nggak ada baju baru nggak jadi hari raya. Seolah-olah seperti itu sudah merupakan keharusan ya. Bawa anak-anak semuanya salat Isya tidak, apalagi tarawih. Padahal dianggap tarawih ini sunat. Itu apa ini penting sekali. Padahal tarawih itu hanya dalam Ramadan. Nggak ada di luar Ramadan. Oh saya mau tarawih di luar Ramadan. No, go to hell. Saya kira kelaziman yang tidak baik kita harus koreksi. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah kita harus perbaiki. Kapan kita perbaiki? Kalau tidak sekarang. Nggak mungkin orang lain memperbaiki. Tapi kita harus mulai dari ibdak binafsi. Mulai dari diri sendiri. Anak istri, ayo ke masjid. Tiap hari saya cari nafkah untuk keridhaan Allah yang halal. Tapi kenapa ini berat sekali ke masjid? Anak, kamu sudah salat. Kenapa enggak tarawih? Sebab kita nih tanggung jawab orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Saya kira harus tegas ya. Harus tegas kita dalam pendidikan dalam keluarga ini. Kalau tidak booming nanti waktu. Malah ada anak bunuh orang tua. Itu dia. Baru terjadi juga. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa sampai orang tua? Padahal memberikan segala-galanya. Rezeki, sekolah, dinikahkan, dibuat rumah. Tapi malah ada sedikit masalah, nggak puas, sakit hati, bunuh orang tua. Usir orang tua dari rumah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam Ramadan datang ini, jadi juga reuni keluarga. Pak puasa bersama satu meja, ya. Kita saling ingatkan anak-anak kita. Ya, saya kira luar biasa itu. Ya. Kapan lagi? Kalau biasa kan sibuk. Bapak sibuk, ibu sendiri. Ibu sendiri, nggak bertemu dengan anak. Tapi Ramadan di rumah lah. Go to home. Kembali ke rumah. Mudah-mudahan insya Allah jadi rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Baik Ustaz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Ustaz. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dengan apa yang disampaikan tadi dapat diambil pelajaran dan dapat diterapkan di keseharian hariannya. Ingat, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang cuma datang setahun sekali. Manfaatkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan pahala yang besar. Dan jangan lupa konsisten beribadah dari start sampai dengan finish. Siapa tahu kita diberikan rezeki berupa malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sekian saja saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.